pas udah gas mau punya anak udah merasa siap, ternyata susah. Susah dan dia harus takes 5 years. Jadi pernah bosan ya? Iya. Ya pasti dong. Pasti dong. Oke. Di chapter kali ini chapter baru nih, gue baru buat untuk episode pertama. Jadi nanti di chapter ini gue bakal bikin semacam interview gitu ya. Jadi ada narasumber yang gue akan tanya ke mereka mengenai pengalaman pernikahannya mereka. Yang mana mungkin nanti gue akan bikin beberapa playlist gitu nanti di YouTube yang gue akan bagi sesuai dengan tahun pernikahannya mereka gitu. Mungkin ada yang pengalaman 5 tahun, 5-10 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun, atau mungkin nanti di atas 20 tahun gitu. Jadi intinya adalah di chapter ini gue mau orang tuh bisa ngelihat perjalanan atau tantangan pernikahan itu sampai ujungnya tuh kayak gimana sih gitu. Yang mungkin orang tuh nggak akan dapet insight-insight seperti itu karena mungkin ada kebiasaan komunikasi yang tidak dibiasakan lah ya sama orang tuanya. Jadi mereka nggak bisa dapat itu dari orang tuanya. Atau mungkin di lingkungannya juga nggak dapat karena pembahasan itu, karena mungkin orang kan suka mikirnya, nanti gue belajar sambil, ya learning by doing lah gitu loh. Maksudnya ya gue jalan aja, nanti gue juga tahu gitu kan. Iya, cuma kalau misalnya lu tahu lebih awal, itu harusnya bisa improve bagaimana lu punya mindset gitu kan. Jadi lu bisa men-tackle-nya lebih baik gitu. Jadi kita mulai aja. Oke, nah sekarang di sini ini ada teman kecil gue, ya teman SD gue yang sekarang nih udah menikah juga ya cukup lama lah ya. Kira-kira berapa tahun sekarang? 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, di sini mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan basic dulu kali ya. Nah, kita lihat bagaimana pandangan lu lah gitu. Lu waktu memutuskan untuk menikah, pertimbangan lu tuh apa sih waktu itu? Nah, ini kita kasih open discussion nih. Oke. Pertimbangan gue saat itu adalah gue merasa menemukan cinta gue. Dan kayaknya ini jodoh gue dan gue for some reason gue kayak langsung gaspol aja ke jenjang pernikahan. Tapi kayak apa yang membuat lu ngelihat dia tuh beda dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu? Pasti kan ya sebelumnya kan lu udah pernah dong cari-cari yang lain gitu. Tapi lu kliknya tuh di mana gitu? Kliknya mungkin di ya udah sering kita ngobrol ya core value sih kayaknya sih. Kayak kalau itu nggak sesuai dikit aja, gue tuh udah nggak bisa gue. Kira-kira lu bisa sharing nggak tuh core value versi lu tuh apa? Yang kayak ini kalau yang ini nggak sama gue nggak bisa nih. Yang ternyata sama nih. Gitu. Ya pasti lifestyle ya. Sepanjang kita terhadap mungkin hidup ke depan. Kayak goals ke depan. Goals ke depan. Dan apa yang kita nyaman sehari-hari, kayak misalkan kita sering ngapain, kalau gitu kan kayak kita going out ke cafe, ke coffee shop, ke mall segala macam tuh kita punya certain standard yang kayak ataupun taste yang mungkin ya nggak bisa beda jauh lah gitu. Kalau udah beda jauh tuh udah sulit sih. Maksudnya kayak lifestyle itu sendiri itu nanti tuh translate ke goals ke depan maupun itu financial something else itu, dan bagaimana kita membina hidup apapun yang kita pilih, karena kan yang pastinya resource terbatas ya, waktu terbatas, tenaga terbatas. Kalau yang kebanyakan nggak sesuai kan ya kapan nyambungnya gitu kan, gitu sih kalau gue. Cuma kalau kita mau coba deep dive ya gitu dari pernyataan lu ngomongin nggak sih kayak hal-hal masalah ekonomi, masalah kayak hubungan lu tuh sama orang tua lu kayak gimana mungkin, atau dia sama orang tuanya gimana, kayak lu ngomongin nggak hal-hal kayak gitu? Atau kayak misalnya visi gue kalau nanti pengen punya anak misalnya kayak gini. Ngomongin. Kayak gitu. Jadi kita ngomongin dan terutama dalam persiapan pernikahan ya itu diomongin banget sih, dan itu sangat-sangat penting, terutama kayak hubungan orang tua sama visi misi ke depan. Visi misi ke depan tuh nggak jauh-jauh ya, maksudnya kayak role antara man and woman. Kayak kalau gue tuh rada nggak suka dengan, bukan nggak suka ya maksudnya ini, gue tahu kontroversi. Nggak apa-apa. Kayak gue nggak punya masalah dengan wanita bekerja. Teman gue tidak mau istri gue bekerja, simpelnya gitu aja. Jadi gue nggak mau. Jadi gue udah ngomongin hal itu dari jauh-jauh hari, dari mungkin sebelum ada omongan nikah segala macam. Gue nggak mau nih pokoknya. Kalau someday kita serius, kita nikah. Ya, cuman maksudnya tapi gue bilang kayak, tapi ya step by step planning untuk ke situ juga ya harus beres juga ya. Kalau gue udah certain level of sesuatu apa segala macam, masalah tertentu ya nanti cabut pelan-pelan gitu sih. Nah dia kira-kira waktu itu ada resisten nggak? Bukan resisten tapi kebimbang.
Bimbang ya? Ya kayak banyak yang dipertimbangin gitu. Ya wajar Hmm. sih. Terus tapi tuh orang tua bini gue tuh dia ibu rumah tangga juga Oke. dan udah ngegir dia juga ke situ. Jadi Oh, kayak oke. kayak lumayan Lumayan inline sama iya, visi lu lah lumayan gitu sama visi kan. gua. Iya. Iya dan ya gue dulu Sedangkan karena waktu itu dia masih kerja kan waktu itu kan. kerja. Oh iya. Persis kayak Gajinya lebih tinggi dibanding gue. Nah, ya persis kayak bini gua tuh. Gajinya lebih tinggi dari gua, dia juga kerja. Iya. Iya kan? Posisinya hampir mirip tuh. Akhirnya oke nih, terus dulu nikah nih kan. Iya. Apa sih hal-hal yang dulu lu nggak kepikir, taunya ada ini nih gitu. Semuanya. 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 Tapi yang top 1, 2, 3-nya deh apa deh? Ternyata gue belum persiapin ini nih. Gue kira gue udah maksimal nih mempersiapkannya. Nah, top 1, 2, 3 adalah top 1, 2, 3 jadi satu ya. Kayak gue nggak tahu ternyata gue tuh semiskin itu. Iya. Setelah menikah. Gue kira gue udah cukup oke gitu loh. Gue kira gue udah fine nih kayak on average kayak dibanding kayak gue coba interpolasi average apa segala macam lah dibanding peers gue atau teman-teman gitu ya kayak gue not so bad gitu kan. Iya. Ternyata pas gue udah menjalani gue minus banget gitu kan. Minus banget itu emang standar kehidupan. Ternyata setinggi itu. Iya, gue gak tahu salah di mana, salah pemerintah kan, salah gue, gue gak tahu salah apa yang salah. Cuma pada saat itu lu ngerasa lu udah maksimal mempersiapkan secara ekonomi gitu kan. Taunya pas nikah baru keluar tuh semuanya tuh. Lah, ada biaya tidak terduganya banyak gitu ya. Nah, di situ gue belum menemukan mindset di mana ya kita bertawakal gitu ya. Maksudnya kan kita ikhtiar adalah sama dengan hasil lah pada saat itulah. Iya. Jadi gue pas itu lumayan kena mental juga, shock juga di situ. Kayak gue udah ikhtiar kok ternyata begini kehidupan kan, shock juga di situ. Agak shock juga di situ. Agak shock juga. Bini juga shock juga ya. Shock juga. Jadi sama-sama kaget nih berdua nih. Kaget nggak? Kayaknya kan di keluarga itu both gue sama keluarga bini gue dan gue itu kan ya gue anak tunggal ya. Jadi gue pertama kali nikah gitu. Dia juga pertama kali nikah gitu keluarganya. Ternyata kita semua nggak cuman gue sama bini gue baru tahu. Ternyata pernikahan tuh di zaman sekarang terutama ya. Gue gak tahu zaman dulu, mungkin zaman dulu lebih enak. Katanya sih lebih enak. Sesulit itu gitu loh. Ekonomi untuk kita generasi sekarang. Iya. Kalau zaman dulu mungkin kan perbandingan beli mobil sama rumah kan paling cuma berapa kalinya kan. 2-3 kali udah dapat rumah. Kalau sekarang beli mobil sama beli rumah jauh harganya kan. Makanya itu dia tuh. Iya. Terus istilahnya sandwich generation ya. Iya. Nah terus jadi kalau menurut lu dari pernyataan lu tadi ya gue langsung pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya ada orang menikah based on the experience lu yang ini aja dulu nih ya. Iya. Mendingan mapan dulu atau gas aja? Wah mantap banget nih. Mapan dulu, secure dulu atau gas aja udah pokoknya gitu kan. Iya. Atau harus in the middle atau gitu nggak tahu. Menurut lu gimana? Iya. Ini banyak sih nanya gue begini. Teman-teman gue. Jadi kalau ditanya biasanya gue tanya balik. Gue tanya balik, menurut lu udah mapan belum gitu kan? Pasti tapi kan biasanya kalau ditanya itu kan dia belum mapan ya. Biasanya ya gak? Cuman yang gue ya maksudnya entah itu mapan apa enggak, gue bilang gini, mapan itu sebenarnya psikologis gitu. Ya kan? Ya standar orang masing-masing. Standar orang maksudnya kayak nggak ada yang bisa define kan? Iya. Penghasilan lu 5 juta kan ada orang yang mungkin, gue udah mapan segitu kan? Iya. Cuma bebas aja. Ada orang kayak gue kira gue udah mapan tapi belum gitu kan? Iya setuju. Ya kan? Oke. Ya, based on itu gue bisa bilang menyimpulkan kalau nunggu mapan ya gue sekarang juga belum mapan gitu loh kan? Iya. Jadi kalau nunggu mapan gue belum nikah dong sekarang. Tapi intinya gue masih hidup aja, nggak mati lah intinya, masih bisa makan lah, gitu aja sih. Jadi intinya ya lu berusaha untuk mencapai titik mapan lu boleh. Cuma kalau misalnya udah ada jodohnya, ya udah gas aja lah ya. Iya, maksudnya kalau lu nunggu mapan ya, maksudnya bukannya gue nggak setuju ya. Ada nggak temen lu yang berhasil dia kayak oke gue mapan dulu nih versi dia nih gitu kan, udah gitu dia nikah nih. Terus ternyata dia bilang bener ternyata gue bisa nih berhasil gitu. Nggak ada sih kayak gitu. Akhirnya pas dia nikah gitu. Yang ada adalah dia shock dulu, nyungsep dulu, baru naik lagi gitu. Ada. Cuman kalau enggak, tapi maksudnya padahal waktu dia sebelum nikah mindset dia, gue udah mapan nih sesuai dengan target gue. Sesuai dengan dia. Dengan target dia, ekspektasi dia. Dia gitu. tanpa nyungsep lah ya. Nggak ada bos, gue nggak pernah lihat yang begitu. Iya. Pasti shock juga. Jadi akhirnya pas nikah dia shock juga gitu. Shock juga iya. Shock juga, diuji juga apa. Lalu gimana dah? Lu gimana? Ya kalau gue dari awal memang
gue tahu gue memang nggak bisa jalan sendiri, makanya bini gue kerja kan. Oh iya. Jadi emang kita bareng-bareng nih. Emang dari awal nggak tahu, emang gue belum bisa provide semua kalau gue memang. Oke, jadi gue udah tahu emang kalau tantangannya dari awal gue udah tahu gitu. Karena kalau misal gue nunggu mapan udah jelas nggak bisa. Udah tahu gue dari awal gitu. Jadi gue nggak yang posisi yang kayak lu tadi yang gue, kalau lu kan ngerasanya gue bisa nih, ekonomi gue kayaknya udah bisa provide nih, mungkin tanggungan gue kan satu orang doang nih gitu kan. Nah kalau gue enggak gitu. Kalau gue emang dari awal gue tahu tanggungannya ada berapa dan gue tahu emang belum mencapai target gue sebenarnya. Makanya emang di situ dibantu sama bini gue juga emang udah kerja duluan kan. Gitu. Jadi emang gue udah tahu tuh. Jadi pas nikah ya udah gue nggak terlalu shock sih kalau dari sisi itu karena emang udah tahu gitu. Gue sebelum nikah juga gue jual mobil gue kok gitu kan buat modal juga. Jadi emang gue udah tahu. Gokil. Gitu. Itu gokil sih. Itu gokil. Ada nggak yang kayak gitu temen lo? Gak ada. Jual aset. Gak ada. Maksudnya mentalnya adalah kebanyakan orang nggak mau nyungsep, intinya sih gitu, nggak mau dia. Ya siapa yang mau nyungsep? Nggak ada lah yang mau. Maksudnya nggak mau ke medan itu, nggak mau offroad lah ibaratnya lah, nggak mau menggolf dulu ke pasir itu nggak mau lah intinya. Kalau bisa gue melakukan segala cara untuk nggak ke pasir itu, mentalnya seperti itu. Ya dengan cara gue mapan dulu itu tadi kan. Iya. Dengan cara driving mulu, nggak main golf. Driving terus. Kenalan aja gitu maksudnya. Ya driving aja gitu kan. Nah sekarang lu udah bapak anak satu, bentar lagi 2 nih. Lu melihat lu tuh tipe suami seperti apa? Kira-kira yang bisa lu sharing gitu. Lu tipenya kayak gimana gitu? Dan kenapa? Kenapa lu pegang prinsip itu gitu kalau sebagai jadi suami gitu? Iya. Gua tuh tipikal yang harus memimpin. Oke. Iya, pokoknya nih kapalnya nih gue mimpin nih pokoknya. Nakodanya lah ibaratnya. Tapi nanti bagian-bagian yang di dalamnya gue mendelegasikan itu semua ke orang-orang termasuk bini gue dan support system lainnya. Nah, gue tipikal yang seperti itu. Dan gue tipikal suami yang memimpin keluarganya dengan ini pokoknya harus ada support system. Ya kita harus mandiri, berdua harus bisa jalan. Cuman untuk mencapai goals yang kita pengen, ya kita nggak bisa tanpa support system itu, tanpa dukungan yang orang-orang yang membantu kita untuk ya itu kayak ya kalau di sini mungkin pastinya istri, anak ya orang tua gitu kali ya. Mungkin suster, pembantu, supir kayak gitu-gitu. Nah, gue tipikalnya seperti itu. Karena gue merasa kalau kita nggak all in di situ, ya kita nggak akan bisa nge-output hal yang ya ibaratnya apa ya? Waktu sih. Gimana cara kita membeli waktu sih? Gue lagi mengusahakan hal itu dengan support system itu. Untuk membeli waktu itu ya? Iya, supaya waktu lebih banyak buat keluarga gitu ya? Dan berkreasi di pekerjaan. Oke. Terus ya gue tipikal yang lumayan tradisional, maksudnya istri di rumah, gue yang memimpin keluarga dengan mencari nafkah. Jadi dan gue bilang kayak ya mencari nafkah itu adalah role suami, maksudnya. Entah itu dapetnya dari mana, entah itu bantuan IMF, entah itu apa, tapi itu intinya yang pusing harus suami. Entah itu dia ngapain kayak bisnis, usaha, kerja, apapun lah gitu. Tapi lu kan tetap membuka ruang buat diskusi kan sama istri lu kan? Iya pasti. Posisinya kayak gitu juga ya, maksudnya masih bisa istri masih bisa berpendapat lah ya? Masih. Kan dia manage. Oke. Jadi income-nya dari gua, manage-nya dia gitu. Kalau gua gitu tipe kalnya. Nah kalau jadi bapak, lu belajarnya dari mana tuh? Lu ngelihatnya dari mana tuh? Gua kalau jadi bapak gua harus kayak gini nih, prinsip gua kayak gini. Gua ngajarin harus kayak gini nih. Nah, lu dapetnya dari mana tuh? Iya, jadi kalau gue jadi bapak itu intinya adalah gue bukan tipikal yang kayak zaman sekarang ya. Gue sempat ada beberapa fase yang gue lewatin. Satu adalah gue melewati beberapa fase dan gue masih change ideologi di situ. Mungkin karena gue nggak punya bapak gue tuh lumayan absen lah di situ. Di bagian father figure ya. Jadi gue masih mencari jati diri gue. Entah itu gue masih rada-rada tol antara gue be present atau be provide, karena gue merasa itu nggak bisa dua-duanya. Nah, gue masih di situ lah. Iya. Jadi antara waktu sama ini, maksudnya kan kalau lu berkreasi kan lu butuh waktu juga kan, lu butuh waktu fokus, butuh waktu apa, dan itu maksudnya, tapi gue juga harus be present buat anak-anak gue, buat kayak ngasih contoh segala macam. Dan maksudnya ibaratnya kayak permasalahan ayam dan telur lah, mana nih gue solve duluan nih kan. Kalau gue udah settle kan gue bisa present kan, sudah. Kalau gue present dulu nggak beres juga jalan. Maksudnya gue masih di situ lah. Iya. Masih mencari ideologi, mungkin masih mencoba. Tapi kalau menurut gue emang kayak gitu nggak sih? Kalau lu emang belum
mapan versi lu Iya. pasti akan juggling untuk lu be present di keluarga lu gitu kan. Nah. Banyak aktif ya, maksudnya berperan aktif gitu ya terhadap pendidikan anak lu. Pendidikan tuh maksudnya bisa karakter dan yang lain-lain ya, Iya. bukan akademik doang gitu maksudnya. Dan ya kerjaan lu gitu kan. Ya Iya. kalau kita belum mencapai titik mapannya versi kita, Iya. pasti kita akan juggling gitu gak sih? Kayak lu susah gitu kan sebagai laki-laki, kayak ini gimana gitu. Gue juga mau di rumah, gue juga mau nyantai mulu ya kan. Iya bener. Gitu. Tapi ya kita belum mencapai goals kita nih gitu kan. Nah yang provide kan gua gitu kan. Bener, itu ada tanggung jawabnya juga keseluruhan. Ya kalau lu gimana? Lu gimana deh? Sama ya? Sama, stage-nya sama sih menurut gua. Kayak yang kita belum mencapai mapan yang versi kita gitu kan. Jadi ya kita masih chasing ke sana. Ya meanwhile kita pasti akan juggling itu yang susah tuh gitu loh. Maksudnya kayak kita waktunya harus bener-bener kita bagi banget nih kapan nih waktunya sama keluarga, kapan sama temen juga kan, nggak sama keluarga mulu juga kan, sama temen juga gitu. Terus ya kapan kita berkaryanya itu kan, gitu. Networking, iya kan, kayak gitu-gitu. Bentar, gue mau nanya dulu. Boleh. Ada sebelum jauhan nih. Iya. Jadi kan lo ngomong kalau lo lebih suka istri lo untuk nggak kerja. Iya. Apa alasannya kalau misalnya? Alasannya karena nyokap gue kerja dan gue merasakan di rumah itu nggak beres. Oke. Dan income yang dihasilkan itu nggak maksimal. Bukan nggak maksimal, kayak forward gitu. Forward purpose gitu. Iya. Nggak sebanding sama waktu yang hilang antara ibu dan anak ini gitu ya. Terus sebenarnya kalau dipikir-pikir bapak gue juga sebenarnya cukup gitu loh. Cuman emang mungkin lifestyle-nya nggak bisa sebegitu aja. Oh iya. Mungkin nyokap gue nggak bisa shopping, nggak bisa bisa gaya-gayaan. Iya. Jadi kayak menurut gue menganggap sebenarnya tuh dia egois karena itu for herself gitu. Ya kan? Padahal sebenarnya cukup, bapak lu cukup bisa cukup, kan. Iya, maksudnya turunin ego, compromise bareng-bareng, mungkin nanti. Itu susah tuh. Iya. Nah itu tapi kan ya maksudnya kan kalau kita ngeliat ke belakang kan udah lewat itu. Iya. Tapi benar sih menurut gue itu susah sih untuk kayak gitu karena perempuan juga ada egonya juga kan. Iya, benar banget. Gitu, nggak semuanya bisa. Ya kita pengennya yang kalau ideal ya kita pengennya kan sesuai dengan visi kita gitu. Cuma kan pas lu ketemu sama yang lu udah serk minusnya ternyata di situ kan ya lu mau terima-terima aja kan gimana. Ya dia punya ego untuk gue mau jajan, gue mau ini ya gue harus bisa provide sendiri juga gitu kan. Apalagi mungkin kita masih merintis segala macam. Bener banget. Ya kan, jadi berat gitu. Iya. Ya kalau misalnya anak udah pada gede nih, misalnya dia pengen ngebuat satu usaha deh yang nggak terikat waktu, nggak kayak kerja kantor ya. Oh bebas itu mah, boleh banget ya. Jadi bini gue juga, dia pun sekarang buka usaha ya. Maksudnya kayak usaha kecil-kecilan, kayak dia bikin kayak gelang-gelang gitu, kalung-kalung gitu. Itu mah aman-aman aja sih. Oh itu lo iya. Cuman kayak bekerja di kantor mungkin ya, definisinya. Intinya kan maksudnya sebenarnya kayaknya hampir mirip nih sama gue. Yang penting kalau kerja itu waktunya dia bisa kontrol kan. Benar. Karena kalau kita nggak mau itu kan kalau dia kerja sama orang waktunya nggak bisa dikontrol kan. Benar. Waktunya dia tuh di own sama employer. Employer betul. Iya sebenarnya itu sih intinya. Next question Vi, ada nggak perubahan mindset lu setelah lu menikah terkait prinsip lu kah, terkait apapun gitu? Yang majornya aja, misalnya kayak top 3-nya deh. Apa nih kayak, dulu gue kira gini, oh berarti ini prinsip gue harus berubah nih kayak ini. Nah setelah gue menikah nih, yang ini nih jadi nih. Iya. Harus kayak gini nih gitu. Ya mas sebelum nikah sih gue sempat baca ini ya, buku namanya Ray Dalio yang The 10 Principles. Jadi kita dalam hidup yang kayak muter gitu. Ya memang prinsip tuh sekalinya ada, saklek, tapi tetap bisa kayak ada feedback loop yang harus bisa nge-update itu sesuai dengan situasi yang lu alamin ya dan lu hadapin gitu kan. Ya salah satunya sih kalau gue itu jiwa kepemimpinan dari awal tuh sampai sekarang. Jiwa kepemimpinan ya? Kepemimpinan itu nggak berubah, itu harus ditegakkan lah gitu kan sebagai pemimpin di rumah gitu. Dan yang kedua sih yang gue lumayan berubah ya gimana ngelit keluarga itu sih, dan gimana lu sebagai sosok bapak tuh yang harus setangguh itu. Gimana ya sebelumnya kan ya gue anak middle class, rada manja lah ya gitu kan. Kita ada staff itu yang sampai ya ada momen-momen mental breakdown lah, adalah kayak gitu-gitu kayak gitu. Yang gue tadinya gue pikir itu kayak unik di dalam diri gue, tapi setelah ngobrol-ngobrol itu biasa aja. Iya. Tapi ternyata pas lu nikah lu harus lebih tough lagi gitu ya. Terus lebih harus be present tadi gitu. Bener. Kali ya. Yang dulu mungkin kayaknya be present gak penting-penting amat, oh ternyata penting gitu ya. Terus itu juga baru tahu pas diskusi sama istri gitu kan. Emang ternyata harusnya kayak gini ya gitu. Kayak gitu-gitu ya. Terus ya empati sih.
empati terhadap. Jadi tuh yang susah kan nggak cuman lu doang ya, maksudnya kan anak dan istri kan merasakan hal yang unik to their perspektif kan. Nah itu tuh empati tuh penting banget itu buat lu bisa berempati dan memahami. Cuman kayak at the same time juga draw the line kayak antara kayak oke, kita berempati tapi kayak udah lu diem dulu aja, kita hadapin aja dulu. Kayak shut up, let's face the situation calmly, focus on solution gitu. Jadi kayak ada balance yang antara kayak ya lu berempati akan yang hal-hal yang mereka hadapin gitu. Tapi ada juga yang kayak ya draw the line nih, focus solution gitu. Sekarang now what gitu kan. Action itemnya apa gitu singkatnya. Gitu sih gue baru yang ketiga tuh kayak hal yang baru. Kira-kira mungkin kalau gue bisa simplify tuh kayak bahasa gue tuh kayak let's just be a professional gitu loh. Bagi role lu dan role gue bapak, suami, lu ibu, istri. Gitu kan kayak walaupun kayak gue pengen bantu lu atau apa, tapi di satu sisi gue juga punya tanggung jawab yang ini gitu kan. Benar. Kayak ya gue kalau bantu lu terus nanti gue gimana dong mau. Sedangkan kan kewajiban utama gue 1, 2, 3 misalnya. Benar banget. Itu maksud lu kan? Maksud gue kayak. Jadi kayak ya oke, lu berat ya. Gue juga berat gitu. Gue mau bantu mau, cuma ya ini kan kita masih ada PR yang belum selesai nih. Benar. Jadi benar banget tuh maksud gue. Iya kan? Jadi karena kita belum selesai nih, PR gue belum selesai, ya otomatis ya udah. Gue belum bisa bantu banyak lah kira-kira gitu. Benar. Toh juga bisa dibilang kan itu sebagai primary job lu kan. Iya, lu benar. Begitu juga dengan primary job gua. Kasar iya kan? gitu ya, kasarnya seperti itu kan. Walaupun ya dalam relasi gua ngerti. Gua nggak akan ngomong segamblang itu ya. Tapi that's it, maksudnya realitanya seperti itu. That's the reality ya. Maksudnya ya memang maksudnya kan istilahnya gini, kayak lu punya primary job, nyari duit misalnya gitu kan. Paling gampang dia ngurus rumah gitu. Dia mungkin bisa ngeluh ini minta bantu gitu. Ya kita bisa ngeluh nggak? Belum tentu juga kan? Jadi kayak maksudnya kita just be professional aja gitu ya. Kita role-nya apa, lu role-nya apa. Ya udah gitu loh. Kalau misalnya gue semakin cepat bisa menyelesaikan PR gue, ya gue baru bisa bantu lu gitu kan. Bener banget tuh. Gitu. Exactly. Karena memang ini akan berjalan kalau PR gue kelar gitu loh, ya kan? Iya, ada domino efeknya lah. Iya, ada domino efeknya gitu loh di situ gitu. Jadi ya walaupun kadang ya namanya juga sosok istri pengen didengerin doang. Iya. Tapi bukannya berarti mereka salah loh ya. Enggak, mereka nggak salah dengan mereka mengeluh apa segala macam ya. Ya memang tugasnya suami itu kan ya kita jadi good listener. Iya kan, dia mau keluh kesah apa segala macam ya udah mau gimana. Walaupun kita juga mungkin udah capek juga kan gitu dengernya dengan mungkin solusinya ya sama, solusinya nggak bisa berubah ya kan. Ya cuma ya udah, ya itulah. Prinsip apa yang lu tanamin nih buat anak-anak lo yang apa kayak core-nya lah yang lu tanamin sama anak lo yang lu bisa share gitu. Core-nya adalah ini gue nggak tahu deh ini unik ke gue atau gimana, tapi gue mempercayai hal dalam bahwa ke anak gue bahwa akademis itu nggak utama. Maksudnya bukan nggak utama ya, bukan segalanya, not everything. Bukan segalanya, iya. Walaupun itu penting. Iya. Cuman kayak gue lebih menekankan bagaimana dia tata krama, dia insight internal keluarga dan ke eksternal. Which itu menurut gue sebuah benchmark atau titik penilaian yang jauh lebih penting dibanding nilai sekolah. Iya, menurut gue ya. Jadi pembentukan karakter ya, moral gitu-gitu ya. Benar, dan bagaimana dia di view oleh peers, oleh teman sekolah maksudnya, dia posisi social standingnya itu di mana, itu gue lumayan memperhatikan itu sih. Ya, jadi kayak bukan kayak how good is she in school gitu, kayak itu juga, cuman bagaimana pendapat peers tentang dia, bagaimana pendapat dia tentang teman-teman di sekolahnya, kayak gue lumayan apa ya. Nah, apa yang lo lakuin tuh untuk bisa mencapai sesuai dengan apa yang lu mau itu? Bisa gue tanya sih. Lu tanya temennya gimana, terus temennya ke gurunya, kayak gue tanya tentang pendapat orang lain terhadap anak gua. Gimana how she behave gitu lah ya. Triangulasi lah gitu kan. Terus gimana ya ke nyokapnya juga, gimana dia di rumah gitu segala macam. Terus lumayan ada perbedaan nggak? Yang pasti lumayan ada perbedaan. Nah, goalnya yang lu mau capai apa tuh? Goalnya adalah nge-close gap antara dia di eksternal dan di internal. Gimana dia punya prinsip sendiri dan pasti ada gap, cuman harusnya di internal dan eksternal tuh nggak ada perbedaan jauh gitu. Contohnya kan ada anak yang di luar bisa behave, bisa ini, pas di rumah acak adut gitu. Terus pas beberapa cerita denger ya ada juga yang begitu, yang udah gede. Atau kebalik gitu ya, di rumahnya bagus, ya bisa behave, taunya di luarnya taunya dia manipulator, dia kadal-kadalin orang tuanya, orang tua dikadal-kadalin, dia bagus nih, padahal pas udah gede caur gitu. Anak gue
dibangga-banggain kan, mungkin kayak anak gue nilainya bagus banget, atau enggak anak gue di ininya tuh berprestasi begini-gini, taunya ibunya dikadal-kadalin. Itu yang paling bahaya sih menurut gue ya, itu ketika kita dikadal-kadalin tuh, gue lumayan takut di situ sih. Kita balik lagi ke hubungan suami istri ya. Kalau lu ada masalah, lu fondasinya tuh apa? Yang lu pegang tuh apa sih? Kalau misalnya lu ada masalah sama bini lu tuh? Fondasinya adalah gue yang pemimpin, lu yang makmum. Gue yang imam, lu yang makmum. Fondasi seperti itu, tapi kita berantem all out juga. Tapi fondasi itu. Fondasi itu harus ditekankan. Tapi ya all out juga, maksudnya nggak bukan berarti ya siap bos gitu, nggak juga. Nah kalau lu all out nggak? Apa? Berantem gitu? Oh pasti all out kalau gue. Harus all out sih. Harus all out kalau gue. Kalau gue sih prinsipnya nggak boleh. Masalah yang sama nggak boleh ulang lagi aja. Itu prinsip gue. Lebih keras. Jadi kalau gue ada masalah, pokoknya harus selesai. Pas lu udah selesai ngobrol sama dia gitu kan tentang masalah itu, biasanya gue suka tanya tetap ada perasaan lain atau something yang lu mau utarain lagi nggak gitu. Pokoknya ini harus clear nih. Gue nggak mau ntar ada yang dipendem-pendem kayak nggak penting lah gitu kan, kayak antar jadi panjang gini-gini. Gue nggak mau tuh kayak gitu. Pasti gue langsung bilang. Pokoknya selalu gue bilang apa nih gitu. Itu statement pendek tapi gue kebayang loh kerasnya seperti apa di rumah. Kebayang gue. Gue selalu kayak gitu. Gitu. Pokoknya nggak boleh nih sampai ada yang semua perasaan lu tuh penting. Jadi kalau lu mau keluarin, lu harus keluarin sekarang. Pokoknya, gue nggak mau dipendem-pendem gitu. Ntar next berantem keluar tuh yang kemarin-kemarin tuh yang belum dikeluarin tuh. Gue nggak mau tuh. Tabungan. Nah jadi gue kalau kayak gitu biasanya pasti gue keluarin gitu. Nah cuma adaptasinya gue sama kebiasaan istri gue dalam masalah itu ya. Jadi kompromisnya nih. Nah ini kan yang perlu dilihat ya. Kalau gue itu dulu biasanya kalau nyelesain masalah tuh nggak boleh dibawa tidur. Jadi pasti kelar tuh gue di malam itu. Itu prinsipnya nyokap bokap gue tuh. Oh gitu? Nah cuma pas ketemu dia nggak bisa kayak gitu. Dia harus tidurin dulu. Dia tuh bisa semalam, bisa 2 malam, bisa 3 malam. Nah gue belajar di situ. Oh ternyata ini nggak bisa nih. Nggak bisa buat semua orang. Nggak bisa buat semua orang. Prinsip gue itu kan. Kebetulan aja nyokap gue bisa. Nah di situ gue belajar. Akhirnya gue yang toleransi di situ. Mentoleransi sih. Ya tapi untuk teknis bagaimana menyelesaikannya, cara gue. Gitu, kira-kira kayak gitulah. Oke, terus dari perjalanan lu nih kan sekarang udah mau 5 tahun kan? Lu bisa simpulkan gak sih kayak tahun pertama, kedua, ketiga tuh, keempat, tantangannya tuh intinya apa aja sih gitu? Kalau orang mau lihat awal pernikahan tuh apa sih tantangannya gitu? Jadi gue tipikal orang yang bukan tipikal yang cara-cara tahu gitu loh. Sekarang gue mau nikah gitu, terus gue mikir, anjir, teman-teman gue juga belum pada nikah pada saat itu. Terus nggak ada orang yang bisa gue jadi narasumber lah pada saat itu kan. Jadi ya gue ke lack of data pada situ ya. Tapi ya kalau gue kilas balik, apa gue harus cari tahu tuh pas belum nikah tentang financially gimana gitu. Ya harus gitu. Cuman gue tabrak aja kemarin. Jadi mungkin kalau gue bagi fase adalah anak pertama dan year 5. Anak pertama dan year 5. Jadi mungkin kalau nanti misalkan ada yang mungkin isinya rada lama atau gimana, mungkin nanti disesuaikan aja lah critical pointnya di mana. Cuman gue bagi dari antara year 5 dan anak pertama. Jadi yang paling bikin menyadari bahwa gue itu semiskin itu anak pertama sih, biaya lahiran apa segala macam, biaya segala buat ini, dan gue sama bini gue punya bayangan untuk hidup nyaman gitu kan, hidup nyaman itu enak, dan maksudnya yang gue pikir tuh dikit lagi nih. Pokoknya sih jauh banget gitu kan. Jauh banget ketika punya anak itu ya. Jauh banget asli. Dan tapi ya rezeki anak ada aja sih. Iya. Terus yang gue sadarin adalah itu bagian di year pertama itu kan kita banyak yang kita nggak tahu, banyak apa, cuman ya adaptasi sama pertolongan yang dari di atas juga ya mungkin ya, kayak bisa melewati itu ya, ada aja rezeki gitu kan. Jadi memang nggak semua masalah bisa kita selesaikan sendiri sih. Ya di situ lu mungkin baru menemukan juga ya, kayak nyadar, lu harus mulai berpegang sama something yang hal-hal yang mungkin tadinya tuh kayak gue harus ngontrol semua situasi, gue harus bisa tackle, gue bikin spreadsheet ini, spreadsheet itu, gue bagi-bagi ini. Ya akhirnya gue nggak buang itu semua, maksudnya ya itu dilakukan. Cuman ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol sebagai manusia supaya akhirnya kayak kita tuh di apa ya istilahnya tuh, kita dibikin humble sama yang di atas lah ya, sama ujian hidup lah ya ceritanya gitu ya. Tapi menurut lu kayak, kalau gue percayanya ya, gue nggak tahu nih ya, menurut lu gimana? Kalau gue percayanya kan kalau tahun pertama ya, pertama, kedua, ketiga tuh masanya adaptasi sebenarnya.
antara kita sama pasangan kan. Nah, lu kan tahun pertama juga langsung dapat anak kan. Iya. Jadi junglingnya udah wah ada nano-nano banget nggak sih kayak Nano plus pondok mertua masalah indah. iya itu dia maksudnya kan lu adaptasi belum nih masih adaptasi sama bini kan Iya. nah kebiasaannya dia gitu Iya, kan iya. belum match kayak lu kok gini kok nggak gini ya kan dari Iya. situ terus tambah lagi udah hamil masalah ekonomi ya kan Wah, campur iya. nah lu ngerasain juga gak sih kayak masalah lu kayak wah ini salah nih mesti gue tunda dulu nih nah menurut lu gimana? Kalau dipikir on paper, memang harusnya tunda dulu. Oke. On paper ya. Oke. Coba baik lagi. Tapi realitanya. Kan, maksudnya kan langsung jadi kan. Dan Iya. memang, jadi kita nggak tahu tanpa lewatin Iya. itu kan. Kita nggak Nggak tahu rezeki di mana ya. Kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu itu gitu. Jadi pas tahu, oh kita tahu ini salah gitu kan. Iya. Iya, jadi pas udah ngelakuin itu ya nggak mungkin kita bisa di situasi itu kalau review balik nggak mungkin kita bisa tahu apa yang kita harus Iya. tahu gitu. Ya Jadi maksudnya kayak, kan kalau misalnya kita mau coba ulang lagi waktu juga, lu pasti akan ngelakuin yang sama juga gitu iya, maksudnya kan. pasti. Kita Iya. maksudnya kita misalkan nih nunda gitu ya. Kan ada resiko juga kan. Maksudnya nunda kan misalnya nunda punya anak kan tiba-tiba jadi susah kan kita nggak tahu juga. Iya. Ada resiko-resiko juga yang harus dipertimbangkan ketika menunda tuh nggak selamanya indah juga. Ada yang cerita-cerita juga yang dia tadinya nunda setahun pas udah gaspol mau bikin Nah, lu ada nggak cerita kayak gitu? ada Iya. ada kayak Gue bisa juga pernah sampai tuh ada cerita kayak gitu. bisa sampai 6 tahun dan dia Karena harus, dia pakai KB nggak? enggak, jadi dia ceritanya itu yang gue denger adalah banyak nih ya kumpulan-kumpulan dia tuh nunda pas udah gas mau punya anak udah merasa siap ternyata susah Iya. susah dan dia harus take 5 years dan mungkin harus pakai apa yang sel-sel telur itu segala macam gitu sampai apa program IVF. dan itu ya pas denger itu wah Iya. Gue pernah juga denger kayak gitu. Entah yang dia anak pertama dia tunda, terus malah pas dia mau udah siap nih, oke, pas kita mau gas taunya dia nggak dapet. Ada yang kayak gitu juga. Atau ada yang kalau gue tuh kasusnya yang gue tahu dia udah punya anak pertama, udah gitu dia tunda. Udah gitu dia kasih spiral. Terus dia tahan dulu karena dia mau ini dulu kan gitu. Pas dia mau lanjut lagi susah. Nah karena kenapa? Karena ternyata waktu itu dia nggak dapat info mungkin ya dari dokter atau gimana. Ternyata memang ada efek samping. Nah dia nih kena nih yang efek sampingnya yang sebelah situ gitu. Jadi karena itu ada hubungannya sama si spiralnya itu. Karena ini anak pertama baru anak pertama kan harusnya tuh katanya kalau pun mau spiral tuh harusnya gue lupa deh kayak udah anak kesekian tuh baru gitu. Nah ini tuh waktu itu kecepatan spiralnya. Kayak gitu-gitu. Lo dulu nahan nggak? Enggak, kalau gue emang enggak. Gaspol. Karena kalau gue kan kasusnya waktu itu kalau gue perjanjian itu bini gue nggak mau hamil lagi kalau udah nyampe umur 40. Oh, by age ya? By age. Karena beresiko segala macem kan. Nah, karena kan kalau kasus gue kan emang beda. Gue cukup jauh kan bedanya gitu. Nah, jadi makanya waktu itu, oh ya udah, berarti emang ini gue cuma ada jendela waktu di sini doang nih gitu kan. Nah, terus kebetulan dia juga suka anak kecil. Ya udah kita gas semampunya kan gitu kan. Gas semampunya gacor banget tadi. Ya, walaupun memang kalau misalnya makanya tadi gue juga setuju seperti yang lu bilang ya kalau di atas kertas sebenarnya tuh teorinya nggak kayak gitu loh. Semua tuh harus ada jedanya karena nanti hubungannya sama kita nggak bisa distribusi waktu ke setiap anak. Jadi ntar ada jealousy, ntar jadinya efeknya jadi tantrum, apalah segala macam. Banyak gitu efeknya gitu kan. Ya cuma memang baik lagi ya kita semuanya kan menjalani hidup ini nggak selalu melulu ideal kan gitu loh. Kadang-kadang ya kayak gini gue ada jendela waktu, tapi kita juga punya ego di situ. Terus kayak timbang ya value-nya yang lebih worth it yang mana gitu loh, ya kan? Kita lost jadi gue cuma punya anak gue satu doang misalnya gitu kan, atau kayak gini gitu. Nah ya kayak gitu-gitulah kira-kira. Anak gue udah mulai tantrum lagi, Pri. Nah itu dia tuh. Udah mulai minta perhatian lebih gitu kan dari nyokapnya. Udah mulai cemburu ya? Iya, pasti. Udah aneh-aneh lah pokoknya dia keluarin jurus-jurus tuh. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan lagi, Cak? Ya. Oke. Nah sekarang mungkin terakhir pertanyaan singkat. Lu langsung jawab tapi tanpa penjelasan ya? Iya. Langsung jawab aja nih. Iya. Better mana? Oke. Yang pertama. Buat lu, yang membuat lu bertahan dalam pernikahan tuh karena lu cinta sama dia, karena lu sayang sama dia, atau karena komitmen? Komitmen. Oke. 2. Menurut lu jadinya sekarang nih setelah udah menikah, kalau misalnya ada orang mau nikah nih,
dia mau nyari jodoh gitu ya. Itu menurut lu pacaran dulu atau nggak perlu? Karena itu ternyata nggak penting. Nggak penting. Nggak penting. Ya, nggak penting. Bosan sama pasangan wajar atau nggak? Wajar lah. Oke. Wajar lah. Jadi pernah bosan ya? Iya. Ya pasti dong. Pasti dong. Pasti ya? Iya. Apa itu aja? Oke. Jadi mapan dulu atau nikah dulu? Nikah dulu. Kalau ada calonnya. Nikah dulu kalau ada calonnya. Oke. Nunda anak atau gas aja jadi? Gas sih, gaspol sih. Gaspol ya, oke, Udah oke. usah mikir. Ya kalau suruh milih, ini hubungannya sama prioritas ya? Istri dulu atau orang tua dulu? Aduh susah lagi. Istri Lu kan, dulu. oke. Istri dulu ya. Oke. Ah. Istri dulu. Oke, paling segitu dulu. Mungkin lu ada pesan-pesan terakhir atau tips-tips? Gua berpendapat bahwa gali sebanyak-banyaknya, mesti gali pengalaman orang, gali pelajarin orang yang udah experience atau apa, cari sebanyak-banyaknya, entah itu dengan cara apapun lah, nonton podcast lah apa segala macam, bebas, atau enggak ya mungkin ya ustadz itu juga bisa apa segala macam, semua lah. Cuman mungkin yang cari data yang paling relate sama diri lo ya, maksudnya kayak cari benchmark yang mungkin secara economic level mendekat itu. Soalnya kalau economic levelnya juga gap-nya terlalu jauh kan nggak relate juga sama lo, dia bisa solve the problem using money. Iya. Atau ada apa yang pokoknya yang lebih relate lah sama mungkin latar cari belakang keluarga gitu ya. keluarga, terus mungkin ya cari ada data yang paling mirip lah dengan kondisi yang dialamin. Cuma di same time kan data nggak semuanya ada available kan, hidup ini nggak ideal ya. Ya dapat apa enggak tetap gaspol sih kata gua. Tetap gaspol jangan. Tapi poin-poinnya apa yang harus mereka lihat, apa sih? Core-core-nya kalau menurut lo. Yang mereka harus pelajari apa sih? Yang ini buat bekalnya mereka lah gitu. Ya, kalau untuk nyari pasangan dulu deh coba. Yang pasti kan bagaimana sih sifat dasar manusia itu atau core value yang kata lu bilang kan nanti tabrakan kan. Makanya nanti kalau datanya tuh match kan pasti itu bisa jadi acuan yang tepat gitu kan. Terus yang kedua tuh financially gimana orang-orang itu solve the problem using their finance, karena finance is everything, menggerakkan semuanya kan, finance core gitu kan. Terus kalau yang itu mirip-mirip kan, lu juga bisa ngambil inspirasi, oh ternyata gue bisa begini loh, gue bisa way out using this loh gitu. Iya. Maksudnya nggak semua bisa di solve using money gitu kan, ada batas juga, cuman kayak kalau tapi bisa, itu bisa nge-solve half gitu of the problem lah minimal kan. Lo nggak terlalu worry segala macam. Gitu. Terus kayak dengan itu pun juga lo bisa dapat gambaran how much I have to save. Gitu walaupun ya ada. Pasti selalu ada faktor. Iya, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ya. Iya, terus gimana sih cara pemimpin keluarga terutama laki-laki ya itu harus penting banget sih bagaimana dia punya prinsip itu. Prinsip orang beda-beda iya. Cuman bagaimana orang lu bisa mencontoh orang, oh si dia tuh punya prinsip ini loh, makanya dia apply-nya begini, oh makanya keluarganya begini, dia punya background ini loh, dia punya mungkin jadi background keluarga ya, background keluarga, mungkin dia punya masa kecil mungkin past trauma begini, makanya dia begini, itu juga bisa dipelajarin. Benar. Terus lu punya, ya lu jadi tau lah bahan bakunya apa buat lu nge-build karakter lu sebagai pemimpin keluarga ya gitu ya. Gue nggak bisa banyak bilang kalau yang buat yang jadi calon ibu atau gimana, tapi ya kalau sebagai laki-laki sih menurut gue ya harus kayak gitu sih. Oke, paling segitu dulu. Jadi kalau lu ada pendapat lain boleh komen ya.